إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikat. Mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ammal imanu bil malaikah fayatadamman al-imana bihim ijmalan wa tafsilan. Dan adapun beriman kepada para malaikat itu mengandung keimanan secara global dan secara terperinci. Yang maksudnya secara global adalah kita mengimani semua malaikat-malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, entah kita ketahui namanya siapa ataupun tidak kita ketahui siapa namanya, kita mengimani mereka itu ada. Dan kita mengimani sifat-sifat malaikat yang nanti akan kita sebutkan. Ini keimanan secara global. Karena malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Muddathir, Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentara-tentara Allah yaitu para malaikat. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Aqtatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu merintih. Ya, merintih itu maksudnya aqta itu seperti misalnya seorang ketika menunggangi hewan tunggangannya, unta misalnya, itu ketika dia naik ke atasnya ada bunyi seperti krek. Apa kalau bahasa Indonesia ini? Anda naik mobil misalnya, karena saking banyaknya muatan mobilnya itu, orangnya banyak, itu mobilnya itu saking beratnya sampai ketika naik itu ada bunyi krek. Berdesik. Hah? Berdesik. Berdesik. Refleksi. Baru tahu, nah? Refleksi. Refleksi. Ya mungkin lah, tapi bahasa yang nggak lazim, nggak sering didengar sama orang gitu. Ya intinya itu, langit yang ada sekarang ini, yang kita lihat, ya bahkan langit-langit dengan berlapis-lapis 7 lapis langit itu, semuanya itu seperti tadi, saking banyaknya muatannya sampai apotis sama, bunyi krak gitu. Dan pantas wa huqqalaha an ta'id. Pantas kata Nabi bagi langit untuk dia krak itu, memang layak. Kenapa? Kata Nabi, ma min mawdi'i arba'ati asabi' illa malakun sajidun aw raqi'un. Tidaklah ada
jarak 4 jari di langit itu, melainkan pasti di situ ada malaikat yang sedang rukuk atau sedang sujud. Ya, langit yang begitu luas, semuanya itu diisi oleh para malaikat Allah. Ya, apalagi langit yang kedua, langit yang ketiga, 7 lapis langit itu semuanya penuh dengan para malaikat. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sabda Nabi yang lain tentang Baitul Ma'mur. Di langit itu ada sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Yang kata Nabi SAW, yadkhulu malaikatun yadkhulu sab'una alfan. Ya, sab'una alf minal malaika, ada 70.000 para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan keluar dari Baitul Ma'mur setiap harinya. Dan yang sudah keluar dari Baitul Ma'mur itu tidak akan masuk ke sana lagi. Ya, berarti 70.000 setiap harinya. Sekarang sudah berapa hari sudah? Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat Allah. Adapun secara umum, secara terperinci, itu tadi keimanan secara umum. Kita mengimani semua malaikat-malaikat itu. Tahu namanya, nggak tahu namanya, tahu tugasnya, nggak tahu tugasnya, kita imani semua malaikat Allah Azza wa Jalla. Adapun secara terperinci adalah kita mengimani para malaikat yang disebutkan oleh Allah namanya, dan juga disebutkan oleh Allah profesinya. Profesi artinya tugasnya dia. Seperti Jibril yang disebutkan oleh Allah namanya, plus disebutkan juga tugasnya apa. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jibril itu menurunkan wahyu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa kebenaran. Demikian juga Mikail, Israfil, ya, kemudian Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Demikian juga Munkar dan Nakir disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian juga malaikat Malik yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran sebagai Khazanatun Nar, penjaga neraka. Sebagaimana Allah mengatakan tentang para penghuni neraka, mereka berkata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah kau berkata kepada Rabbmu untuk mematikan kita. Qala, Malik mengatakan, innakum makithun, sesungguhnya kalian tetap hidup di neraka itu. Maka disebutkan namanya Malik sekaligus profesinya sebagai penjaga neraka. Nah, adapun malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, maka tidak boleh kita menamai malaikat itu dengan nama-nama sendiri, atau dengan nama-nama yang tidak sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Misalnya kata para ulama, malaikat Izrail. Ya, malaikat Izrail itu dikenal sebagai malaikat apa? Pencabut nyawa. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang menetapkan itu sebagai nama dari malaikat pencabut nyawa, tapi kita tidak menetapkan hal tersebut dikarenakan itu hanya dari berita-berita Israiliyat. Ya, berita-berita dari Bani Israel. Yang mana sikap kita terhadap berita-berita Israiliyat adalah apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima Israiliyat itu. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak Israiliyat itu. Dan adapun yang tidak dibicarakan oleh Allah, oleh Nabi di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun juga tidak membenarkan Israiliyat, tapi kita tidak pula mendustakannya. Bingung jemaah? Diulangi lagi. Saya ulangi ya. Berita Israiliyat itu artinya kabar-kabar dari Bani Israel. Entah itu kabarnya dari Taurat dan Injil yang ada sekarang ini, atau dari kisah-kisah, berita-berita yang secara turun-temurun diceritakan oleh orang-orang Bani Israel. Nah, karena agama Yahudi Nasrani ini ada kaitannya dengan Islam, ya, ada kaitannya dengan Islam. Apa kaitannya dengan Islam? Yahudi sama Nasrani. Iya, karena Yahudi dan Nasrani itu adalah ex-Islam.
Yahudi itu, agama Yahudi itu adalah Islam di zaman Nabi Musa alaihi salam yang sudah dirubah-rubah sama Bani Israel, sehingga menjadi agama tersendiri, yaitu Yahudi. Sedangkan Nasrani juga demikian. Nasrani adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, kemudian dirubah-rubah sama Bani Israel juga. Jadilah agama Nasrani. Maka ada kaitannya. Karena semua Nabi dan Rasul, semua kitab yang Allah turunkan, itu semuanya menjelaskan agama Islam. Ya, inna dina indallahi al-Islam. Semua agama yang Allah turunkan adalah Islam. Ya, tidak ada Allah menurunkan agama Yahudi, Allah menurunkan agama Nasrani, tidak ada. Semuanya Islam. Nah, karena adanya kaitan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani ini, maka ada berita-berita dari mereka yang sebagiannya sesuai dengan agama kita. Ya, kisah-kisah Bani Israel seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, berita-berita tentang rukun atau keimanan adanya surga dan neraka, itu terkadang ada dari berita-berita Bani Israel itu. Maka sikap kita terhadap berita-berita dari Bani Israel, kabar-kabar dari Bani Israel, maka kita cek dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila berita tersebut selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Ya, kita terima, karena Al-Quran dan Sunnah menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila berita dari Bani Israel ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Tadi belum kita sebutkan contohnya ya. Seperti misalnya berita dari Bani Israel, contoh di dalam kitab Tauratnya orang-orang Yahudi sekarang diceritakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Ya, itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, langsung disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 masa. Anda benarkan berita ini? Ini dari Taurat loh ya. Anda benarkan nggak berita ini? Dibenarkan. Kenapa? Karena Allah menyatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Maka kita benarkan. Kemudian kalau ada berita dari Bani Israel yang bertolak belakang dengan informasi di dalam Al-Quran dan Hadis, maka kita tolak, kita dustakan berita itu. Seperti apa? Yaitu disebutkan dalam kitab Taurat Yahudi sekarang, bahwasanya Allah ketika selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, maka di hari yang ke-7 Allah istirahat. Ya, Allah istirahat dari pekerjaannya menciptakan langit dan bumi. Anda benarkan? Kenapa kok tidak Anda benarkan? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, misalnya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk dan tidak pula ditimpa rasa capek. Tidur tidak pula ngantuk. Lebih tegas lagi di dalam surah Qaf, Allah mengatakan walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa dan kami tidak ditimpa rasa capek. Maka ketika informasi dari Israel, Bani Israel bertentangan ya dengan informasi yang ada di dalam Al-Quran, maka wajib kita dustakan, kita tolak. Nah, jenis yang ketiga yaitu informasi dari Bani Israel yang Al-Quran dan Sunnah mendiamkannya. Artinya Al-Quran tidak memberikan statement iya, benar, tapi di satu sisi Al-Quran juga tidak memberikan statement yang bertentangan. Ya, contoh di dalam kisah-kisah Bani Israel itu disebutkan tentang nama-nama anak-anak Yakub alaihissalam. Ya, nama-nama anaknya Nabi Yakub yang 12 itu. Di dalam Al-Quran cuma disebutkan satu nama saja. Siapa? Yusuf alaihissalam. Yang 11 apa disebutkan di dalam Al-Quran namanya? Tidak. Ya, tidak disebutkan namanya
aslinya siapa, nama sebenarnya siapa, tapi juga tidak didustakan. Ya, tidak didustakan. Kalau di dalam kitab Taurat itu disebutkan nama-nama saudara-saudaranya Yusuf, seperti Benyamin, ya, kemudian Ruben, Simon, Gideon, ya, Zebulon, Isahar, Naftali, kemudian Yehuda, kemudian ada namanya Gad, ya, ada namanya Dan satu lagi siapa yang belum disebut, lupa saya. Ya, maka di dalam kitab Taurat disebutkan nama-nama itu. Maka sikap kita, karena di Al-Quran tidak disebutkan yang benar bagaimana, tapi juga tidak disebutkan kalau itu salah, yang di Bani Israel ini salah, maka sikap kita juga netral. Tidak kita benarkan, tapi di satu sisi tidak pula kita dustakan. Ya, paham di sini jemaah? Maka demikian juga Israel. Ya, Israel itu adanya dalam cerita-cerita riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, Al-Quran menyebutkan nama tentang malaikat pencabut nyawa, tapi bukan Israel namanya. Siapa? Malakul Maut. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mauti." Katakanlah, malaikat maut yang mencabut nyawa kalian. Ya, maka dengan demikian kita tidak membenarkan nama Israel sebagai nama dari malaikat pencabut nyawa, karena tidak adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan adanya cuma dari Bani Israel. Kemudian Munkar dan Nakir, itu juga Allah sebutkan, disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya. Nabi mengatakan, ya, idza dufina ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, ja'ahu malakan, akan datang kepadanya dua malaikat. Yuqalu ahaduhuma yuqalu al-munkar wal akhar yuqalu an-nakir. Salah satu malaikat disebut munkar dan salah satunya disebut nakir. Itu disebutkan namanya oleh Nabi, maka kita tetapkan. Adapun Raqib dan Atid, ya, Raqib dan Atid ini ada dalilnya enggak? Banyak. Raqib dan Atid itu disebutkan di dalam surah Qaf. Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu ucapan melainkan pasti di sisinya ada raqib dan atid. Tapi kata para ulama, ini bukan nama malaikat, tapi ini adalah sifat malaikat. Ya, raqib artinya yang senantiasa hadir, senantiasa ada. Sedangkan atid senantiasa mencatat. Ya, itu sifat dari malaikat, bukan nama dari malaikat tersebut. Ya, adapun namanya siapa? Kembali kepada tadi, mengimani secara global. Kita imani malaikat yang mencatat amal kita, namun kita nggak tahu siapa namanya. Paham di sini ya, Pak? Ya. Kemudian malaikat Ridwan. Di antara yang sering kita dengar juga malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Itu ada hadisnya di dalam riwayat Imam Ahmad misalnya, disebutkan tentang malaikat Ridwan. Namun status hadisnya dhaif. Ya, hadisnya statusnya dhaif, lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk memberikan nama malaikat penjaga surga dengan nama Ridwan. Ya, adapun malaikat-malaikat lain yang mungkin kurang populer, seperti misalnya malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menguji manusia dengan sihir, mengajarkan sihir di zaman Nabi Sulaiman. Ya, siapa nama malaikatnya? Harut dan Marut. Ya, itu dua malaikat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan malaikat Harut dan Marut yang menjelma menjadi manusia untuk menguji orang-orang siapa di antara mereka yang mau belajar ilmu sihir.
Wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia kecuali mereka mengatakan nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah ujian. Ya, kami ini adalah ujian dari Allah. Maka jangan kalian kufur kepada Allah dengan belajar sihir kepada kita. Ya. Itu juga termasuk malaikat dan malaikat-malaikat lain yang disebutkan. Dan kemudian kata beliau, fayu'minu al-muslimu bi anna lillahi malaikatan khalaqahum li ta'atihi wa wasafahum bi annahum ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Maka seorang muslim dia mengimani Allah punya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap Allah butuh kepada malaikat. Ya, Allah menciptakan malaikat untuk taat kepada perintahnya. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengatur hujan. Allah ciptakan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, Mikail untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengatur hujan dan seterusnya. Malaikat maut untuk mencabut nyawa. Jangan dianggap Allah memerintahkan mereka dalam rangka Allah gak mampu melakukannya sehingga Allah butuh kepada para malaikat. Tidak. Ya, Allah menciptakan mereka semuanya untuk mengagungkan dirinya, bahwa dia adalah raja. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja. Dan namanya raja pasti memiliki pasukan-pasukan, pasti memiliki bala tentara. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada para malaikat tersebut. Maka ini juga bantahan kepada ahli bidah yang ketika kita mengimani Allah itu berada di atas arsy, mereka menuduh kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh sama arsy. Ini kelaziman yang mereka ngarang-ngarang sendiri. Kalau Allah di atas arsy berarti butuh sama arsy. Kok bisa? Ini konsekuensi dari mana ini? Apakah ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, apakah mengharuskan Allah butuh kepada Jibril? Tidak. Ya, terus kenapa Allah istiwa di atas arsy? Kenapa Allah kok mengutus Jibril? Kenapa nggak langsung saja? Maka jawabannya dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu jangan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Justru manusia yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Sudah gak usah ditanya kenapa Allah menjadikan arsy sebagai singgasananya. Kenapa Allah menurunkan wahyu melalui Jibril alaihissalam. Tidak perlu ditanya. Karena semua perbuatan Allah itu pasti hikmah, pasti bijak, pasti baik perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah mensifati para malaikat sebagai ibadun mukramun, yaitu hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Dan para malaikat, mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ya, maka tidak ada namanya malaikat yang durhaka sehingga dipecat dari jajaran kemalaikatan. Ya, dipecat secara tidak hormat dari jajaran kemalaikatan. Itu nggak ada. Sebagaimana khurafat sebagian orang, ada malaikat yang dipecat, namanya Lucifer. Ya, Lucifer itu dulunya adalah malaikat, tapi karena membangkang maka dipecat dari jajaran kemalaikatan. Itu nggak ada. Khurafat itu. Demikian juga sebagian orang meyakini iblis itu dulunya termasuk di antara jajaran malaikat. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka sujud kepada Adam kecuali iblis. Tuh, berarti dohirnya di situ iblis masuk jajaran malaikat. Ya, padahal Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi kalau iblis
bukan termasuk para malaikat. Karena Allah ciptakan iblis dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, kata Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Allah sebutkan kana minal jin, iblis itu termasuk bangsa jin. Ya, sehingga dia keluar, tidak termasuk bagian dari para malaikat. Cuman kenapa disatukan? Ya, kenapa disatukan sama para malaikat? Karena jin ini, karena iblis itu memang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana para malaikat beribadah kepada Allah di langit. Maka dalam posisi itu, jin sama dengan iblis sama dengan para malaikat, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dari sisi jenisnya berbeda antara antara iblis dengan malaikat. Ya, iblis bukan termasuk bagian dari para malaikat. Malaikat senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah maksiat, artinya tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan selalu apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan malaikat dan apa yang ada di belakang malaikat. Dan para malaikat, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bagian dari iman kepada malaikat, bahwasanya malaikat itu nanti diberi keistimewaan oleh Allah di hari kiamat untuk bagi-bagi syafaat. Ya, untuk bagi-bagi syafaat. Di antara dalilnya ini, surah Al-Anbiya ayat 62 sampai 68. Para malaikat bagi-bagi syafaat. Demikian juga dalilnya di dalam surah An-Najm. Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali apabila Allah izinkan dan Allah ridhoi. Jadi malaikat meskipun mereka bisa bagi-bagi syafaat, tapi mereka tidak merdeka bisa ngasih syafaat sakarepe dhewe. Enggak. Kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan malaikat untuk bagi syafaat dan Allah ridhoi orang yang dapat syafaat, maka terlaksana syafaat tersebut. Tapi kalau Allah tidak meridhoi orang yang dapat syafaat ini, maka orang ini tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Ya, dan syafaat yang bagi-bagi bukan cuma malaikat, para nabi, ya, orang-orang soleh, bahkan amal soleh yang kita kerjakan sebagiannya itu juga akan memberi syafaat kepada kita. Seperti misalnya bacaan Quran kita. Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena kelak dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada yang membaca Al-Quran tersebut. Ya. Nabi juga mengatakan syafa'atil malaikat wa syafa'in nabiyyun wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kata Nabi, kelak di hari kiamat para malaikat bagi-bagi syafaat, para nabi bagi-bagi syafaat, orang-orang beriman bagi-bagi syafaat. Maka setelah mereka semua bagi-bagi syafaat, maka tinggallah Allah Subhanahu wa ta'ala yang arhamur rahimin. Maka Allah mengeluarkan suatu kaum, sekelompok manusia dari neraka yang mereka ini statusnya belum pernah mengerjakan amal soleh sedikit pun ketika di dunia. Ya, tapi mereka mukmin. Ya, bisa jadi kata para ulama, yaitu orang-orang yang meninggal
atau orang-orang yang baru masuk Islam ketika akhir-akhir hidupnya. Ya, ketika dia mungkin sudah menjelang kematiannya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, dia bertobat kepada Allah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah nggak keislamannya? Sah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati, maka dia belum pernah melakukan amal soleh sama sekali. Ya, maka ketika itu, kalaupun memang dia disiksa sama Allah, maka Allah keluarkan dia dari neraka, padahal dia belum pernah mengerjakan amal soleh sedikit pun. Nah, maka di sini menegaskan para malaikat bisa memberikan syafaat. Dan kemudian lanjut kata beliau, wahum asnafun katsiratun minhum al-muwakkaluna bihamlil arsh. Malaikat itu banyak tugas-tugasnya. Ya, malaikat itu banyak tugas-tugasnya. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk memikul arsh. Ya, memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan arsy Allah ketika itu dipikul oleh 8 orang malaikat. 8 orang, apa ya? Apa nyebutnya? 8 malaikat. Orang manusia. Ya, orang manusia. 8 Jenis malaikat. 8, enggak kan beda-beda nanti akhirnya jenisnya. Enggak sama jenisnya malaikat semua. Sosok. Ya, 8 sosok malaikat. Ya. Kalau ekor binatang. Ya kan? 8 sosok malaikat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan malaikat pembawa arsy ini. Kata Nabi SAW, ma baina udhunihi. Ya, ma baina udhunihi ila ma baina udhunihi ila syahmatihi masiratu 70 alfan atau 70 alfin aman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara telinga malaikat sampai pundaknya, ya, malaikat pemikul arsy itu, besarnya dia antara telinga sampai pundaknya itu 70.000 tahun perjalanan. Jarak telinga dengan. Ya, telinga dengan ujung pundaknya itu 70.000 tahun perjalanan. Ya, saking besarnya. Yang model kayak gitu ada 8. Maka bagaimana lagi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Demikian juga di antara sifat malaikat, sifat fisiknya malaikat, Allah sebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan tentang Jibril, lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuq. Jibril itu punya 600 sayap yang apabila dibuka maka menutup cakrawala. Ya, itu masih sayapnya Jibril, belum Jibrilnya alaihissalam. Kemudian di antara sifat malaikat juga bahwa malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Ya, malaikat itu secara asal makhluk gaib. Yang gaib bukan cuma jin saja, tapi malaikat itu juga gaib. Gaib artinya tidak bisa dipandang, dilihat oleh manusia. Namun malaikat diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma menjadi manusia. Ya, berubah wujudnya menjadi manusia, tidak dalam wujud aslinya. Ya, kalau yang dilihat sama Nabi Jibril itu dalam wujud aslinya, yang 600 sayap menutup cakrawala, itu wujud aslinya. Tapi Jibril bisa berubah wujud menjadi manusia. Apa dalilnya? Nabi ketika Jibril datang menemui Rasulullah. Iya, ketika Jibril datang menemui Nabi SAW menjelma sebagai lelaki yang tampan, putih, ya, kemudian berbaju rapi, rambutnya hitam, kemudian duduk di dekat Nabi dan para sahabatnya bertanya tentang apa itu Islam, iman. Ya, sering dengar ya hadisnya ya. Ya. Hadis nomor 2. Ya, di Arba'in Nawawiyah. Di kisah Nabi Ibrahim juga, Nabi Lut juga didatangi oleh para malaikat. Sampai sama Nabi Ibrahim
disediakan makanan, disembelihkan sapi. Itu dalam wujud manusia. Kenapa? Karena kalau Nabi Ibrahim tahu dia malaikat, ya gak disuguhi. Iya kan? Gak bakal disuguhi. Itu diantara sifat-sifat malaikat. Wa minhum khazanatul jannah wan nar. Di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan sebagai penjaga surga dan penjaga neraka. Kalau tadi sudah disebutkan penjaga neraka Malik. Yang kata Nabi SAW ketika Nabi melaksanakan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan malaikat Malik, maka kata Jibril alaihissalam, lam yadhaq tuhkatan qad mundu khuliqat an-nar. Sejak neraka diciptakan, malaikat Malik tidak pernah mesem sedikit pun. Tidak pernah tersenyum sedikit pun. Sejak Allah menciptakan malaikat itu, selalu dengan wajah yang garang. Nah, kemudian juga malaikat penjaga surga itu, meskipun tadi kita katakan tidak sahih kalau namanya Ridwan, tapi ada malaikat penjaga neraka. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan, tatkala nanti beliau mau masuk surga, beliau dihadang oleh malaikat di pintu surga. Kemudian Nabi ditanya, man anta, siapa engkau? Maka Nabi mengatakan, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Kemudian malaikat penjaga surga mengatakan, bika umirtu alla aftaha ghairuka atau alla aftaha qablaka. Kata malaikat penjaga surga, ya, kepada engkaulah aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga siapapun sebelum engkau. Sehingga ketika itu barulah pintu surga dibuka, dan Nabi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi langsung masuk. Anda pernah dengar ceramah seorang tokoh sufi, dia mengatakan dengan tawaduknya, Masya Allah, dia mengatakan bahwa nanti ketika di surga, saya persilahkan kepada jamaah-jamaah semua untuk masuk surga terlebih dahulu. Saya belakangan gak apa-apa, nusin jamin inti surga siapa, kok pede banget. Jamaah-jamaahmu masuk surga semuanya, inti gak masuk surga. Bisa jadi kayak gitu. Kadang sebagian orang kepedean, mentang-mentang memegang darahnya Rasulullah, keturunan Nabi, kunci surga sudah saya pegang, macam-macam sama saya, gak masuk surga, kualat gitu. Seakan-akan dia sudah memegang kuncinya surga. Padahal yang memegang kuncinya surga malaikat, dan malaikat tidak akan buka kunci surga kecuali Nabi SAW yang masuk. Wa minhum al-muwakkaluna bihifdi a'malil ibad. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk tadi mencatat amal-amal hamba. Mencatat amal-amal hamba. Seperti tadi dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dicatat amal-amal hamba tersebut. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki catatan. Bukan berarti Allah tidak mampu mencatat amal-amal seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Akan tetapi Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya sekali lagi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah raja. Dan raja itu memiliki bala tentara, memiliki pasukan. Tidak menunjukkan ketidakmampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bergantian, silih berganti kepada kalian malaikat yang di siang hari dan malaikat yang di malam hari. Fayajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Maka malaikat ini gantian shiftnya, mereka itu bertemu papasan ketika sholat subuh dan sholat asar. Faya'rujul ladzina batu fikum. Dan yang malaikat yang semalam bersama kalian itu naik ke atas langit. Fayaqulullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah bertanya kepada malaikat tersebut, padahal Allah lebih tahu daripada mereka. Apa yang ditanya sama Allah?
kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan ke atas langit ini? Maka qalu, malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Ya, itu yang sholat. Ya, yang dilaporkan sama malaikat ini yang sholat. Kalau yang nggak sholat ya dilaporkan nggak sholat sama malaikat. Ya, ini bukan ucapan yang senantiasa diucapkan sama malaikat, enggak. Tergantung yang dicatat sama malaikat ini tadi. Kalau memang yang dicatat ini nggak sholat, ya melaporkannya nggak sholat. Baik. Wa nu'minu ala sabilit tafsil biman sammallahu wa rasuluhu minhum. Dan kita mengimani para malaikat secara terperinci, yaitu nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita imani memang itu namanya. Seperti Jibril. Ya, Jibril disebutkan oleh Allah seperti dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mikail. Ya, dan Jibril punya beberapa nama-nama lain. Di antaranya namanya Jibril juga adalah Jabroil. Ya, Jibril dan Jabroil itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Allahumma Rabba Jabroil. Nabi menyebutkan dalam doanya, ya Allah, Rabbnya Jabroil. Itu juga salah satu namanya Jibril. Demikian juga salah satu namanya Jibril adalah Ruhul Kudus. Bukan Roh Kudusnya orang Nasrani ya, awas. Iya, Roh Kudus, bukan. Ya, ini Ruhul Kudus. Itu sama lain dari Jibril alaihissalam. Seperti yang tadi kita sebutkan, Nazzalahu Ruhul Kudus bil haqqi mir rabbikum. Ya, Ruhul Kudus yaitu Jibril turun membawa Al-Quran kepada kalian. Kemudian juga diantara namanya Jibril adalah Ruhul Amin. Ya, Ruh Al-Amin. Itu juga Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, di akhir-akhir surah Asy-Syu'ara, Ruhul Amin. Qul nazzalahu Ruhul Amin. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar kau menjadi orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan ada juga nama lain dari Jibril adalah Namus. Ya, ada yang tahu diambil dari mana Namus? Yang belajar sirah tahu. Namus diambil dari ucapannya Nabi ketika pertama kali dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nabilah kaweden, sampai akhirnya diselimuti sama Khadijah, kan gitu kan? Ya, kemudian sama Khadijah digawa nang ndi? Dibawa ke siapa sama Khadijah? Pamannya Khadijah. Siapa namanya? Bukan pamannya, sepupunya Khadijah. Siapa namanya? Oh, pendeta ini. Iya. Bahiro. Bukan, Bahiro lain, itu yang sama Abu Thalib. Bahiro yang di Syam itu. Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Maka ketika Nabi datang kepada Waraqah bin Naufal, kemudian Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami ketika di Gua Hira, maka kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi anzala ala Musa. Itulah malaikat Namus yang dulu juga pernah turun kepada Musa. Ya, maka kata para ulama, Namus ini juga termasuk salah satu namanya Jibril. Tapi ini tadi dari Israiliyat juga. Karena Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta. Tapi dia di atas agama Nasrani yang asli ya. Ya, masih di atas agama Nasrani yang asli. Yaitu tauhid, ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Makanya meskipun Waraqah bin Naufal termasuk ahlul fatrah, tapi beliau termasuk orang-orang yang beriman.
Ya, karena ketika masa ahlul fatrah, masa fatrah yaitu kekosongan nabi, artinya muka bumi ini tidak ada seorang nabi yang diutus selama 6 abad. Sejak diangkatnya Musa sampai diutusnya, sejak diangkatnya Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi yang diutus. Maka manusia ketika itu disebut ahlul fatrah. Maka ahlul fatrah ini bukan orang-orang yang diberi udzur, kemudian mereka seenaknya sendiri berbuat syirik kepada Allah, oh nggak apa-apa, kan mereka ini ahlul fatrah. Tidak. Ahlul fatrah tetap wajib mengikuti nabi terakhir yang diutus kepada mereka. Kalau Bani Israel wajib mengikuti siapa? Isa alaihi salam sebagai nabi terakhir yang diutus kepada mereka. Nah, kalau orang-orang Arab Quraisy, siapa yang terakhir diutus kepada mereka? Ismail dan Ibrahim alaihi salam. Maka manakala orang-orang Quraisy menyimpang dari agamanya Ibrahim dan Ismail, yaitu tauhid, dengan mereka berbuat syirik kepada Allah, maka dikasih udzur enggak? Hanya gara-gara mereka ahlul fatrah? Tidak. Ya, tidak dikasih udzur. Ya. Baik. Kemudian Mikail. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Jibril itu Gabriel. Ya, itu cuma pelafalan Inggris saja. Kalau Mikail, Michael. Ya, itu diambil dari Mikail, itu hanya pelafalan saja ya, sebagaimana Muhammad, orang-orang barat sana menyebutnya dengan Muhammad. Ya, Muhammad itu karena lidah mereka yang nggak cetok, nggak apa? Iya, nggak bisa bahasa Arab gitu loh, sehingga mereka mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka, dialek mereka. Tapi kalau kita tetap memanggilnya Jibril, Mikail. Ya, jangan mengatakan Michael atau Gabriel atau Daud jadi David, ya kan? Terus Musa jadi Moses, ya, dan yang seterusnya. Wa Malik khazinun nar. Sulaiman jadi Solomon, ya. Malik adalah malaikat penjaga neraka. Wa Israfil al-muwakkal bin nafhi fis sur, dan malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, Israfil disebutkan namanya di dalam hadis Nabi. Salah satu doa Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, digunakan sebagai tawassul oleh Nabi. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil. Karena 3 malaikat inilah yang merupakan malaikat-malaikat yang paling mulia. Ya, malaikat-malaikat itu bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana manusia juga bertingkat-tingkat. Manusia yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Ulul azmi yang paling mulia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling mulia dari itu semua adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka malaikat juga gitu. Malaikat itu bertingkat-tingkat. Ya. Nabi SAW ketika selesai perang Badar, ketika selesai perang Badar, Nabi didatangi oleh Jibril. Kemudian Nabi ditanya oleh Jibril, "Ma ta'uddu man syahida Badron?" Ya, wahai Muhammad, orang-orang sahabat-sahabatmu yang ikut perang Badar, itu bagaimana kedudukan mereka di sisimu? Maka kata Nabi, hum khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kemudian Jibril mengatakan, wa kadzalika malaika, demikian juga para malaikat yang ikut perang Badar, mereka adalah malaikat yang terbaik. Ya, berarti malaikat ada yang ikut perang Badar dan ada yang tidak ikut perang Badar. Dan kita tahu ketika perang Badar itu memang malaikat ikut hadir di situ berperang melawan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Tapi di antara semua itu yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, dan malaikat-malaikat yang lain. Wa qad jaa'a dzikruhum fi ahadits sahihah. Malaikat-malaikat tadi
yang kita sebutkan namanya itu disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih. Waqad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah syah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaika min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin diciptakan dari saripati api, yaitu bagian api yang paling panas. Bagian api yang paling panas itu mana? Ujungnya atau pangkalnya? Kalau kita nyalakan kompor atau kita nyalakan korek, bagian api yang paling panas itu yang bawah atau yang atas? Yang atas. Ya, itu bagian yang paling panas. Gimana nyobanya? Pakai tangan. Perasaan panas kabeh kan baru. Ya. Pokoknya intinya diciptakan dari saripatinya, ekstrak. Kalau bahasa kita, ekstraknya api. Yang diambil intisarinya api, berarti itu yang bagian yang paling panas. Jin diciptakan. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari sifat yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dan itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi pembahasan tentang iman bil malaika. Belum kita sebutkan juga, atau kita kasih pertanyaan saja. Para malaikat, mereka punya tugas-tugas seperti yang tadi kita sebutkan. Manakala mereka tidak mengerjakan tugas tersebut, apakah berarti malaikat itu nganggur? Contoh misalnya seperti malaikat Israfil. Tadi ditugaskan apa? Meniup sangkakala. Sedangkan sangkakala itu ditiup ketika hari kiamat. Iya, ketika hari kiamat. Nah, sekarang sudah hari kiamat belum? Belum. Berarti lian sampai saiki ngapain aja malaikat Israfil? Nganggur? Menyiapkan trompet di mulut. Menyiapkan trompet. Bersiap-siap. Salah dengar gitu. Iya, memang bersiap-siap. Sahih itu ada dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kadang sama orang dibantah juga. Masa kan dia sampai saiki persiapan terus cek sulit nih. Jadi logika manusia kan gitu. Hah? Logika manusia. Logikanya manusia ya. Tapi ada jawaban yang lebih puas. Atau misalnya Jibril. Ya, Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Salah satu tugasnya, meskipun banyak tugasnya Jibril. Salah satu tugasnya menurunkan wahyu. Nah sekarang wahyu sudah terputus. Ya, ada nggak manusia zaman sekarang yang mendapatkan wahyu dari Allah? Tidak ada. Maka apakah berarti Jibril nganggur? Tidak. Para malaikat itu semuanya tanpa terkecuali, pekerjaan mereka minimal adalah bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, dan beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas malaikat secara keseluruhan. Adapun tugas-tugas yang kita sebutkan tadi, menjaga neraka, kemudian menjaga surga, yang mencabut nyawa, menurunkan wahyu, meniup sangkakala, itu tugas tambahan. Ya, tugas inti mereka adalah bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang, la yafturun, tidak pernah bosan, gak tahu mandek. Bahasa kita. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, kata malaikat dalam surah Al-Baqarah, dan kami senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa memuji engkau. Ya, maka minimal tugasnya malaikat itu gak ada yang nganggur. Minimal mereka bertasbih kepada Allah tanpa henti, dan gak pernah bosan jemaah. Ya, beda sama kita. Kita kalau bertasbih kepada Allah kuat berapa jam? 2 menit. Wallahu a'lam. Dan itu selesai sudah pembahasan tentang iman kepada para malaikat. Ya, meskipun di sini beliau cuman secara global saja, tidak diperinci iman kepada para malaikat.
Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi surga neraka itu sudah ada sekarang. Kalau Iya. yang tadi pembahasan. Ya, itu termasuk di antara usul perkara-perkara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, terutama orang-orang Mu'tazilah dan yang satu spesies sama mereka, yaitu kita meyakini surga dan neraka sudah ada sekarang, sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya yaitu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wattaqun naral ladzi waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Uiddat lil kafirin. Dalam bahasa Arab, uiddat itu dengan menggunakan kata kerja lampau, fi'il madhi. Berarti artinya apa? Sudah disediakan, sudah diciptakan, sudah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Berarti sudah ada surga itu, neraka itu. Kemudian kalau surga, seperti firman Allah di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Sama seperti tadi, yang telah diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa, dengan menggunakan kata kerja lampau. Kemudian juga hadits Nabi SAW ketika bulan Ramadan, Nabi mengatakan, ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian, idza ja'akum Ramadan, apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Sering dengar nggak kalau Ramadan hadits ini? Iya. Berarti menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Nah, ini membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan, wah, kalau surga dan neraka sudah ada sekarang berarti mubadzir. Kenapa? Karena penghuninya belum ada. Dan memang iya. Ya kan? Tadi disebutkan bahannya dari batu dan manusia. Itu nanti. Nanti. Oh, nanti. Iya, itu nanti ketika hari kiamat baru Allah memasukkan para orang-orang kafir atau penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka dan penghuni surga dimasukkan ke dalam surga. Sekarang ini ada nggak manusia yang sudah ngincipi surga sama neraka? Tidak. Orang yang meninggal sekarang yang sudah wafat, saudara-saudara kita yang sudah wafat dari kalangan orang-orang beriman atau orang-orang kafir yang sudah wafat, sekelas Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka semua sekarang ini lagi di mana? Alam barzakh, bukan surga ataupun neraka. Yang mukmin dapat nikmat kubur, yang kafir dapat azab kubur. Nah, salah satu nikmat kubur adalah Allah perlihatkan tempat mereka di surga. Ya, kata Nabi SAW, di antara nikmat kubur yang akan diberikan kepada para penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman, yaitu Allah tampakkan kepada mereka nikmat surga yang kelak mereka akan masuk di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, Allah tampakkan neraka bagi Fir'aun, bagi orang-orang kafir, meskipun mereka masih berada di alam barzakh. Berarti surga dan neraka sudah digunakan sama Allah, bukan mubadzir. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Di sini ada dua kata, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Nanti kan ayatnya, neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Kalimat kedua, wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika ditegakkan hari kiamat, maka masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam siksa yang pedih.
Itu ketika hari apa itu masuknya? Iya. Hari kiamat. Nah terus tadi kalimat yang pertama itu kapan? Di alam barzah. Nah, alam barzah berarti di alam barzah mereka ditampakkan neraka pagi dan petang. Ya, dan itu azab kubur itu. Ya, salah satu jenis azab kubur adalah ditampakkan siksa bagi mereka. Nah, itu mungkin Allah a'lam. Dulu waktu kuliah itu ada semacam kayak gambaran galaksi Andromeda, galaksi itu kan. Terus kemudian digambarkan semacam kayak trompet. Jadi semacam kayak trompet begitu, galaksi itu dari jauh. Terus kemudian pemateri menjelaskan malaikat itu ketika mengucapkan kalah sama seperti gini saja. Disebul kemudian semburat gak tahu-tahu bahasanya gitu saja. Apakah kabar ini dibenarkan? Tidak. Itu masuk dalam ranah ilmu cocoklogi. Ya, masuk dalam ranah ilmu cocoklogi. Karena kewajiban kita dalam perkara-perkara gaib hanya sebatas taslim. Hanya sebatas menerima informasi gaib tersebut. Ya, tanpa perlu kita riset. Coba tunjukkan kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk meriset perkara-perkara gaib itu. Misalnya kita diberitahu salah satu hal gaib adalah adanya azab kubur, adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Apakah kita diperintahkan untuk melakukan riset? Orang yang dikubur dikasih mikrofon di dalamnya, CCTV, iya. Kemudian didengarkan. Mana katanya ada yang tanya man rabbuka, wa man ladzi ursila ilaika, wa ma dinuka. Ternyata nggak ada. Katanya orang yang dapat siksa kubur itu teriak-teriak, yang mana teriakannya ini tidak didengar kecuali oleh binatang-binatang. Ya, yang mendengar tidak ada yang bisa mendengar. Maksudnya manusia dan jin tidak bisa mendengar itu. Mana nggak ada. Padahal ini sudah pakai mikrofon kondenser, Masya Allah. Mikrofon buat rekaman ini, studio ini. Nggak ada. Maka tidak ada kewajiban untuk melakukan riset seperti itu. Kewajibannya hanya beriman, membenarkan, yang mengimani hal tersebut. Adapun kaifiyahnya bagaimana, itu wallahu a'lam. Tidak boleh kita menentukan kaifiyahnya begini. Oh nanti ya matahari terbit dari barat itu karena adanya ini dan ini. Enggak. Kita tidak menetapkan hal tersebut. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Seperti yang tadi dikatakan, nanti ketika malaikat meniup maka semburat semuanya. Maka kita tidak membenarkan dan tidak pula kita mendustakan. Dan kita nggak perlu membahas tentang hal itu. Untuk apa? Ya, cukup bagi kita Allah menginformasikan di dalam Al-Quran seperti itu, maka kita mengimaninya. Dan Nabi menginformasikan di dalam hadisnya, maka kita mengimaninya tanpa kita menetapkan kaifiyahnya bagaimana. Tahu kaifiyah apa? Bagaimananya. Ya, karena itu perkara gaib. Namanya perkara gaib, nggak boleh lancang. Ya, nggak boleh lancang, nggak boleh berbicara tanpa ilmu, tanpa wahyu. Hari kiamat itu termasuk gaib. Dan gaib harus berdasarkan wahyu. Kalau kita berbicara tanpa wahyu, berarti kita berkata-kata tanpa ilmu. Dan Allah melarang hal tersebut. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nggak boleh. Ya, nggak boleh berucap tanpa ilmu. Makanya kalau ditanya tentang agama, permasalahan-permasalahan agama, kalau memang tidak mengetahuinya, ya sudah katakan Allahu a'lam. Jangan menebak-nebak, meskipun tebakan Anda benar, Anda tetap dapat dosa. Ya, dulu pernah kejadian ya, pengalaman kita sendiri. Kita pernah ditanya oleh salah seorang jamaah tentang suatu hukum agama. Kalau nggak salah itu tentang kurban ya. Ya, berkaitan dengan hewan kurban misalnya. Contoh, kalau nggak salah pertanyaannya tentang menyembelih hewan kurban. Itu ketika yang menyembelih ini belum putus urat nadinya itu,
sudah dicabut sama dia. Kemudian ketika dilihat belum putus, ditambahi lagi sama dia. Apakah itu sah? Maka saya menjawab, iya sah. Ya, saya menjawab hanya sebatas dugaan-dugaan saja. Ya, hanya sebatas dugaan-dugaan saja. Cuman karena saya nggak yakin, hanya setelah itu saya tanya sama salah satu guru saya. Saya tanya kepada ustadz saya, Ustadz, apa hukumnya ini menyembelih? Nggak apa-apa, tetap sah itu, tetap halal itu. Oh ya, alhamdulillah kok gitu, benar berarti jawabannya. Apa tadi katanya? Apa maksudnya tadi? Lu tadi ada jamaah tanya tentang hal itu, tak jawab, iya sah sesembelihannya. Ya kan berarti benar, enggak salah kalau bilang gitu. Salah, kenapa kok salah? Kau berani berbicara tanpa ilmu. Bukan masalah benernya fatwamu tidak, tapi perbuatanmu itu lancang berbicara tanpa ilmu, itu sudah dosa. Itu yang benar, apalagi yang salah, fatwanya menyesatkan. Ya, maka lebih aman untuk alam. Ustaz, bedanya apa Ustaz? Kalau kita sharing sama teman-teman 2-3 orang bicara agama, saya pernah dengar hadis begini, cuma artinya gini seperti itu. Iya. Itu termasuk sunnah. Ya sebatas yang kita ketahui ya. Ya cuma nggak hafal hadisnya. Nggak masalah. Nggak masalah, ini sharing aja. Iya, nggak masalah. Selama kita yakin dengan hal itu ya. Bukan terus kemudian kita nggak yakin, kemudian kita sampaikan. Ya, kita masih lupa-lupa gitu. Ya, maka kalau lupa-lupa seperti itu ditaklik, dikasih keterangan. Ini saya juga lupa-lupa ingat ya, wallahu a'lam, tapi nanti tanyakan lagi. Kau tanyakan lagi kepada yang lebih berilmu. Setahu saya, seingat saya, perbuatan seperti itu boleh. Ya, tapi sekali lagi ini lupa-lupa, ya, agak lupa. Maka saya tidak menyarankan untuk mengambil ucapan saya ini, tapi coba ditanyakan lagi kepada yang lebih berilmu. Nah, itu boleh dikasih taklik. Ya, tapi lebih amannya ya sudah katakan wallahu a'lam. Ya. Untuk penamaan malaikat Zabaniyah, Zabaniyah ada dalam surah Al-Alaq. Ya, sanad'u Zabaniyah. Itu juga ditetapkan salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Cukup? jadi tadi yang tidak ada dalilnya itu malaikat Ridwan. Ada dalilnya Ridwan, cuman didhaifkan oleh sebagian ulama. Israel saja. Israel, Kemudian Raqib dan Atid itu hanya sifat dari malaikat. Ya, kalau Israel itu dari Israiliyat. Ya. Cukup? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.